ngecap saya itu sebagai ayah pembohong selama saya baru 1 bulan di sana. Kenapa anaknya Om menangis itu, Om? Ini Iya. anak saya menangis itu ketika saya ada penugasan di IKN, Om, di proyek di sana. Iya. Baru saya 1 bulan di sana. Dia itu setiap malam itu yang biasanya tidur jam 9, paling lama itu jam 10 lah ya. Dia sampai jam 12, jam 1, bahkan sampai istri saya pun kebingungan, ini anak karakternya berubah, Om. Ngecap saya itu sebagai ayah pembohong selama saya baru 1 bulan di sana. Sebagai ayah pembohong. Iya, katanya ayah bawa Nuha ke Sulawesi mau bareng-bareng. Kok ayah mau ninggalin gitu? Katanya mau sebentar, katanya begitu. Menangis saya, Om. Sampai ada di momen dia setiap tidur itu selalu minta foto saya. Kira-kira apa yang Om Ugi mau sampaikan ke anaknya Om yang cewek kalau dia mau lihat ini video nanti? Nuha sama Lubna. Makasih anakku. Ya. Sudah menjadi bagian hidup ayah, perjalanan ayah. Semoga ketika Nuha dan Lubna menyaksikan podcast ini, kemudian hari Nuha dan Lubna tahu bahwa memang ayah ini hadir sama kalian gitu. Karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Awal dan Adit ruang 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 singgah. Tempat cerita, tempat berbagi. Karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Oke, Om Adit, bagaimana kabar hari ini? Yang saya senangkan kita sudah punya jingle baru. Harus dipasang nanti di bumper ya video dong. ini. Jadi kemarin pas tayang itu, Wal, banyak sekali yang bilang, wih, ini sudah setara bumper-bumper iklan TV nasional ini. Jangan dulu, kita terlalu seru berdua ini. Ada orang di tengah kita. Coba kasih kenal dulu sama saya. Betul, Saya belum kenal siapa orang yang ada di tengah. Kita sudah berbicara. Betul. Kau ini. Jadi, Wal, Iya, Om Adit. di luar dari orang yang sering ketemu ini toh, Iya, biasa iya. kita ketemu. Saya sering sekali ketemu berbincang dengan beliau ini yang di Iya, tengah. iya. Jadi saya penasaran siapa yang ada Jadi di ini tengah saya sekarang punya ini. sahabat baru ini, Sahabat yang saya sudah anggap seperti keluarga. Beliau dari Bandung, Om ya? Iya. Dari Bandung ya? Berarti dalam sekali, Iya. apa sudah seperti saudara sendiri nih. Iya, betul. Karena kita ada di satu komunitas, Wal. Oh, Jadi iya, enak iya. sekali tuh orang tektokan dan saya rasa nyambung kalau cerita dengan beliau. Kasih Gitu. kenal dulu dong. Iya. Siapa tamunya kita, bintang tamunya kita hari ini. Oke, sebelum saya perkenalkan salah. Oh iya, Perkenalan saya dulu. untuk Siapa dulu teman-teman singgah yang ada di luar sana, yang lagi singgah, mungkin ada dimanapun mereka Oke. berada, jangan lupa untuk terus menyaksikan Ruang Singgah, karena setiap cerita punya ruang. Punya ruang untuk singgah. Oke, jadi Oke. teman-teman, sekarang saya dengan Awal tidak sendiri dan insya Allah kedepannya selalu punya bintang tamu yang luar biasa yang sering yang akan sharing tentang cerita-cerita yang mungkin tidak semua orang alami, Wal. Betul. Dan Begitu, mungkin gitu. ada juga yang alami, oh ternyata kisahku sama seperti kisahnya. Jadi bisa Seperti saling itu. menguatkan lah. Nah, Oke, di tengah-tengah saya ada Om Ugi. Halo. Om Ugi. Ugi. Oke, sekarang saya izinkan Om Ugi untuk perkenalan dong, Om Ugi. Om Supaya Ugi tidak salah, siapa? kan? Supaya maksudnya teman-teman Betul, tahu betul. sekarang lagi sibuk apa. Iya, oke. Oke, terima kasih Om Awal, Iya, Om Adit, siap. atas waktunya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ugi. Iya. Kesibukan saya sekarang berbisnis. Yes. Berbisnis kerupuk kulit sapi. Nah, Kulit sapi. kerupuk kulit sapi, Om. Nah. Baru tahu mungkin ini. Iya, saya baru tahu. Nah, Ternyata kulitnya sapi itu bisa dibuat kerupuk. Supaya tidak penasaran, nanti ini sudah ada tester di depan apa ini. sih? Apa di depan Iya, ini? betul. Oh, Jadi ya, ini itu bukan hanya dia. snack, tapi itu tadi. Sebentar kita bahas yang Sebentar ini. kita bahas. tuh, Oke. oh, gitu. Oh, asli orang mana? Om? Asli saya mana? asli dari Subang. Subang. Jawa Barat, Om. Oh, Jawa Ya, Barat. kalau orang bilang itu
mungkin Subang itu kabupaten kecil ya. Jadi kalau luar Jawa lebih familiar itu Bandung gitu. Iya, Karena orang lebih kenalnya berdekatan. Bandung. Betul, Iya, betul. berdekatan sama Bandung. Nah, jadi kalau ada orang tanya orang mana, orang Bandung gitu. Padahal Oh iya. pinggiran Bandung gitu. Gitu. pinggir Bandung. Yang penting ada Bandungnya juga. Maksudnya supaya tidak terlalu berdebat sama orang. Iya, betul, betul. Dia bilang saja Bandung. Karena kalau yang gitu. Subang, di mana ya Iya, Subang itu? Di mana jadi itu perdebatan Subang? lagi kan? Betul, Iya, betul, perdebatan betul. kan. Ya, ya. Terus Om, kenapa dari Bandung jauh-jauh dari Subang sana sekarang sudah ada di Palu? Oke, oke. Itu dia. Awal ceritanya Om, Iya. saya itu ada penempatan karena kan saya dulu di kerja profesional Om, Iya, di iya. kontraktor. Oke, Oh, ya. Nah, 3 tahun ke belakang itu tahun berapa ya? 2002 ya? Iya, terus 2022. 2022. Nah, saya ada proyek di Gumbasa, irigasi Gumbasa itu Di sini nih. di Sigi, iya, Sigi. rekonstruksi yang bekas likuifaksi ya di situ ya. Iya. Nah, saya penempatan di sini dan di situ saya bawa istri dan anak ke sini. Lalu saya di sini tuh istri dan anak itu ditinggal di sini dan berbisnis lah Om gitu, berjualan Om untuk iya. mengisi Kekosongan waktu luang. kekosongan Oh, istri. berarti istri berjualan, Om kerja Kerja konstruksinya gitu. Ya, ya, lanjut. Nah, istri jualan itu udah jualan popok murah Om, yang bal-balan begitu. Ada masakan Iya. begitu. Akhirnya menemukan ide gitu. Iya, Iya, iya. oke. Gimana nih kalau kita jualan kerupuk kulit sapi Oke, aja. Karena di oke. sini tidak ada itu kerupuk kulit sapi Om. Betul. Makanya Tidak saya kaget ada. ini. Tiba-tiba ini kulitnya sapi ya. Tapi pasti ini Wal, saya ini kan sudah berapa kali makan ini, Bu. Enak sekali ternyata. Nanti kau coba, nanti kau Sebentar. coba. Bukan Oke, belum oke, selesai oke, sekarang oke, ya. oke. Oh, berarti akhirnya berjualan terus lanjut bagaimana? Berjualan, Nah, udah lanjut. berjualan kerupuk kulit sapi itu udah saya merintis Om. Iya. Dari awalnya itu memang saya itu suka kerupuk kulit sapi ini. Saya ambil dari paman saya itu pertama itu 2 kilo karena saya kan suka. Oke. Di sini tidak ada. Akhirnya saya Oke. ambil 2 kilo yang mentah, saya olah sendiri di sini. Oke. Saya olah. Nah, saya habis tuh 2 kilo sendiri. Oke. Nah, Makan sendiri. makan sendiri Om sama Banyak anak-anak kilo sama- itu. Lihat 2 kilo ini. Banyak sekali tuh 2 kilo mentah kalau jadiin matang banyak sekali tuh. Iya, pasti ya, 2 oke, kilo oke. mentah ini. Oke. Nah, baru Terus saya ambil lagi dari om saya. Iya. Saya iseng di saya buka di marketplace, saya bungkus kecil-kecil dengan keisengan saya Iya, itu. iya. Tidak tahu HPP, pokoknya saya iseng aja, saya Iya. posting di Facebook. Pemintanya ternyata rame Ada. om. Ternyata banyak peminatnya. Ada. Iya. Nah, di situ saya tertarik. Ini bagus nih. Udah saya packing, saya kirim lagi, kirim ke customer, kirim gitu. Terus ada admin rumah makan, Iya, rumah iya. makan Padang, Oke. minta kan dengan jumlah Yang banyak. banyak gitu. Oke. Wah. Ini berarti pasarnya ada di sini Oke, nih gitu. Oke. Akhirnya saya belanja lagi ke ke paman saya, Om, saya kirim lagi ke saya 5 kilo waktu itu, 2 kilo, 2 Sudah kilo, naik. 5 kilo dan 5 naik. kilo saja Nah, naik sedikit demi sedikit. Nah, itu saya distribusikan ke Oke. rumah makan, Oke. terus pelanggan dan sekarang ya Oke. sudah lumayan lah Om. Oh, Ya, keren, ya, ya. keren. Dan ternyata mungkin itu mungkin Om Adit karena sebenarnya banyak juga orang-orang Subang yang dari sana yang datang merantau ke Sulawesi, ke Kota Palu Oke. khususnya, rindu sama kulit sapi nih. Iya. Cuma tidak ada yang produksi sini. Betul. Tiba-tiba ada Om dengan keisengannya menjual dan akhirnya ternyata ada penjual di situ. Dan akhirnya jadi bisnis luar biasa. Memang luar asik biasa. ini kalau berawal dari iseng-iseng dapat duit. Betul. Oke, tapi Wal, Iya. sebenarnya kan ada yang paling seru sebenarnya ini Wal. Bagaimana menurut? Ada sebenarnya kesamaan, kita tiga ini ada kesamaan Wal. Apa itu? Supaya- Apa itu? Nah, Sama-sama? supaya lebih seru kan, Ah, lebih seru. Nah, kita ini sama-sama ternyata yang pertama sudah menikah sama-sama. Ya. Kemudian kita punya anak, ada semua perempuan ya. Oh iya, Om Mugi, perempuan. berapa anak sekarang Om Mugi? 2 Om. Ada 2 dan semua perempuan ya? Iya. Perempuan. Wal, Saya 2. 2. Oh, sama. Yang satu Yang satu laki-laki, satu perempuan. Satu perempuan. Oh, Saya 3 berarti. Saya naik satu Bukan 4 level. kah? Bukan 4 kah? Hah? Bukan 4. Harusnya 6 mungkin. Coba, gitu. Nah, saya punya 2 perempuan. Iya. Nah, cerita-cerita biar seru nih. Kita cerita yang mirip-mirip nih. Saya mau lihat sudut pandangnya
awal bagaimana, Om Ugi bagaimana, Siap. bagaimana jadi sosok ayah di mata anak perempuan ini. Gitu. Jadi kita sekarang kita tinggalkan cerita tentang bisnis-bisnis nih, Wal. Jadi kan pasti sebelum kita menikah ini, Wal, toh, Iya. kita sudah punya apa namanya? Berandai-andai. Nanti kalau saya punya ini, Kalau saya dan menikah punya nanti, anak, mau punya ini, saya ya. nanti mau jadi ini, dan ternyata pada akhirnya tidak sesuai realita ini. Artinya ada hal yang berubah begitu. Ada yang berbeda toh. Nah, sekarang Om Ugi saat ini merasa di fase mana nih sebagai orang tua? Gitu. Khususnya jadi bapak di depan anak-anak begitu. Kalau saya pribadi ya Om ya, ini perjalanan kenapa dan saya juga memutuskan untuk resign dari yang pekerjaan yang dulu ya. Iya. Itu salah satunya itu ingin membersami tumbuh kembang anak itu Om. Itu alasannya. Alasan yang betul-betul pertama itu Om. Karena ini anak yang pertama ini Om. Iya. Mereka itu perasa sekali anak yang perempuan yang pertama itu perasa sekali dia, dan dia itu apa namanya itu tipikal orang itu pengen dipeluk gitu Om, Oke. pengen disentuh begitu. Kalau dia nasihati, dia sambil dipeluk, sambil dicium, dia seneng, dia nurut gitu Om kalau sambil gini. Nah jadi di titik sekarang itu saya sebagai orang tua itu ada di fase jadi pendengar anak. Ketika dia pulang sekolah dia suka cerita gitu kan. Setelah dia pulang mengaji dia cerita gitu. Atau pernah dulu sempat jauh dari anak, maksudnya dari keluarga. Anak mungkin Sempat, mencari terus dan merasa, duh kok saya niat awal cari duit untuk mereka kok saya jauh dari mereka. Adakah sempat kepikiran begitu? Ada. Ya. Bahkan saya sebelum proyek yang di Sulawesi ini, yang di Palu sini Om, saya kan di Jawa gitu. Nah, anak lahir kan, anak yang pertama itu memang waktu saya proyek yang di sana yang di Jawa itu, gitu Om. Jadi anak dan istri itu di sana itu walaupun sama-sama Jawa itu pulang itu jatah bertemu sama saya Jauh sekali. 1 bulan cuma 4 hari Om. Bayangkan. 1 bulan Wal, Cuma berapa 4 hari hari tuh Wal, dulu. 1 bulan? 3 bulan, bayangkan berarti 24 hari di luar, cuma 4 hari di rumah. Iya di rumah. Sama kan cuma tiap hari Minggu saya di rumah mungkin. Sisanya kerja terus. Bagaimana Nah rasanya? ini anak Betul, perempuan betul. ini bonding sama yang namanya bonding sama ayah itu harus dekat sekali betul. Biasa dibilang begitu, kalau anak perempuan dia cari bapaknya. Iya. Begitu. Cinta pertamanya ya. Cinta pertamanya harus orang Betul. tuanya, iya. Itu aja jadi patokannya, betul-betul. Wah. Wal, kau pernah di situasi yang seperti itu? Maksudnya terlalu jauh dari anak ini, yang tiba-tiba kok saya jauh dari anak istriku ini. Tidak usah saya cerita. Gitu. Saya lalu sempat hilang gitu. Itu jauh sekali kan, Jo. Sempat hilang ya. Sempat pokoknya sempat hilang dia. Ini tidak perlu di-spill ini. Karena ada di episode pertama. Aduh, jadi sempat hilang dan memang betul-betul ternyata setelah saya saya bilang, memang betul-betul ada beberapa momen yang saya miss betul sama anakku. Seperti mungkin ulang tahun pertamanya. Jadi orang tua aku alhamdulillah di situ dulu ya bisa dibilang kita masih ada lah dia punya. Jadi betul-betul pesta ulang tahunnya itu dibuat seperti pesta pernikahannya kita meriahnya. Kan Om Adit ingatlah dulu bagaimana pesta pernikahannya kita dibuat tuh. Jadi supaya itu anak merasa bahwa saya ini tidak kesepian. Jadi makanya saya miss sekali makanya saya tidak pernah setiap ulang tahunnya kakak Aceh itu saya selalu harus hadir. Saya sudah janji begitu. Untuk ya namanya kita laki-laki ini sama anak perempuan. Kita tahu bagaimana rasanya dan kita kan pernah jadi anak juga jadi kita tahu bagaimana rasanya. Ini saya khawatir kalau istri-istrinya kita nonton. Dia bilang bohong mana bohong. Bukan juga tentang bohong. Orang bercerita tentang anak, ya tidak ada spill tentang itu kan begini. Kita yang berdampingi, coba cerita cuma tentang anak. Nanti ada sesi tentang istri. Ini tentang anak dulu karena ini kesamaan. Seru sekali nih, Dit. Ini kita kalau sudah bicara masalah anak, masalah keluarga. Betul. Wih,
deep sekali sebenarnya. Betul. Ah, saya ingin tanya sama Om ini terkait begini. Misalkan dari sekarang anaknya kan ada 2 Om. Iya, Terus keduanya perempuan. Umurnya sekarang berapa dua? Yang satu 5 tahun, yang satu 3 tahun. Yang satu berarti sekarang di fase-fase TK ya. TK. Iya. Lagi enak-enaknya bicara itu, lagi Iya. enak-enaknya curhat itu. Kira-kira Om dari kedua anak ini ada tidak yang Om pandang setelah memandang anak, melihat mereka, ada tidak pelajaran hidup yang Om dapat dari kedua anak Om sekarang ini? Banyak sekali, Om. Banyak sekali. Coba bisa di-spill mungkin salah satunya apa kira-kira Om? Yang Pelajaran hidup ya. Iya. Ketika saya itu mungkin kalau dia lagi beraktivitas, Iya. saya suka memandang mereka itu bermain, mengobrol antara adik kakak itu kan, Iya, sambil makan dia suka mengobrol, bermain. Yang satu ngomongnya memang agak cadel-cadel gitu, iya, yang iya, kecil kan, iya, yang satu kecil. jelas. Saya lihat kadang yang adik kecil yang ngomong nggak jelas, kakaknya ngomong apa, pokoknya banyak bicara-bicara yang membuat saya bahagia Iya, melihat setuju, mereka setuju, itu ya. Betul. Tingkah-tingkahnya, obrolannya, Iya. banyak kayak ketika saya di dapur sama istri, anak ngobrolin, ada omongan-omongan yang celetuk-celetuknya itu bikin Ketawa ketawa sendiri gitu. ya. Orang tuh. Betul. Omongannya ini memang anak-anak pokoknya luar biasa. Nah, jadi pelajarannya itu Om untuk saya ya gitu ya. Iya, iya. Yang pertama itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi Om gitu. Oke. Itu anak itu bagi saya itu sebagai filter Om. Kita mau melakukan apa, ingat anak melakukan. Jadi langkah-langkah itu memang betul anak dan istri itu memang jadi tameng Jadi menurut tameng, saya. jadi bentengnya Betul. kita ya. Benteng. Jadi Betul. berhati-hati kita berjalan Betul. ya. Betul. Itu Jadi sih Om, menurut saya. kayak kita ingin buat misalkan kita mau buat perbuatan yang negatif, Iya. pasti kita selalu pikir, bagaimana kalau nanti Iya. anak atau istri bisa tahu ini barang kan jadi bahaya juga. Betul. Saya jadi sama juga. Saya kan anak saya ini kan 2 orang juga, satu laki-laki satu perempuan. Nah, yang kakaknya ini yang perempuan memang orangnya penyabar. Yang satu ini yang laki-laki ini memang betul asli. Laki-laki. Asli laki-laki. Laki-laki. Aktif sekali dia. Betul. Baru tidak bisa ada dia lihat apa kakaknya pengen, harus dia punya juga. Iya. Jadi kakaknya ini sudah capek sekali mengalahkan. Cuma ada orang 2. Kalau tak bisa kan biasa memang satu di Tondo, satu Iya. di Veteran. Iya, toh. oke. Kalau tak bisa aku cari orang, mana kakak Aca, mana Kenan. Tapi baru ketemu baru 5 menit. Saya bilang tidak bisa dong ini ketemu. Asal ketemu berkelahi. Tapi di situ sudah serunya, luar biasa. Makanya kalau orang bilang tidak apa-apa orang itu misalnya saling berantem dan segala macam di usia momen-momennya itu, jangan nanti besar. Kalau besar kan sudah tidak bagus toh. Yang pertama ternyata kadang kita bapak ini tidak sekuat itu ternyata. Kan? Gitu. Tidak sekuat yang mereka bayangkan begitu. Bahkan juga yang tadi bisa jadi banyak pelajaran justru mereka yang kasih tahu ke kita. Kayak begitu. Makanya saya ini orang mungkin juga salah satu di antara perkawanan yang tidak terlalu sering jauh dari anak-anak Om. Jadi saya itu kalau tiba-tiba ada event atau ada momen yang harus bermalam di mana lah begitu. Saya itu agak kesulitan tidur sebenarnya. Terutama ke yang pertama karena memang Om Awal paling paham itu. Karena itu tadi bonding yang dibangun tiap hari segala macam. Jadi kalau bertanya itu, Abi kapan pulang? Jadi Sekarang sudah pasti sudah masuk di fase yang bertanya kapan pulang itu sudah bukan istri. betul. Anak setiap 5 menit baspil. Itu dong, ini baru keluar kita. Gitu disuruh istri kayaknya. Kayak. Tapi nih Om Adit, ngomong-ngomong tentang anak. Oke, betul. Ini ada lomba mewarnai tingkat TK, SD, dan SLB. Tahu tidak? Mana itu? Coba apa itu? Iya, Coba. menarik Iya, sekali. jadi itu ada lomba yang akan dilaksanakan oleh Saihan apa? Saihan. Yang dulu pernah jadi sponsornya kita di Betul, sini. betul. Ya. Jadi ada lomba mewarnai itu tingkat TK, SD, SLB yang akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Nah, jadi ini juga Om Awalnya Iya. menyelenggarakan 17 Agustus ini Iya. meramaikan. Kalau tingkat SD dan tingkat TK ini sudah biasa. Hanya di sini ada plusnya tingkat SLB. Jadi untuk teman-teman disabilitas juga diharapkan bisa ikut lomba ini. Bisa ya. Ini hebatnya Kak Yasmin itu. Tidak, jangan salah Supaya nama. tidak salah ya. Tapi hebatnya Kak Yasmin itu. Betul. Maksudnya sangat-sangat dari awal itu terus yang dia Iya, dia selalu untuk teman-teman Iya, disabilitas. dia Dia spill. selalu fokus peduli sama lah, teman-teman. peduli Iya. lah. Betul. Makanya Disabilitas. sekarang tidak ada pembeda lah yang dia buat. Jadi semua
bisa merasakan kemerdekaan Indonesia lah, Wal. Betul, betul, betul. Nah, Jadi gitu. untuk Bapak Ibu atau Oke. untuk teman-teman di sana yang ingin mengikutkan anaknya, Betul. silakan didaftarkan langsung. Nanti akan kita cantumkan nomor WA dan nomor link pendaftarannya di bawah sini. Betul, betul, betul. Bagaimana editor, siap diedit di bawah sini? Siap dong. Dan wah lombanya ternyata luar biasa juara satunya. Ada yang 450.000. Iya, di sini Ada- dia juara 1 sampai juara harapan 3. Harapan Semua dapat 3, hadiah semua dan dapat ya, diapresiasi akan semuanya. banyak door prize. Betul, betul. Siapa tahu Om bisa kasih ikut anaknya, silakan Om. Iya, Om. Kan Boleh, kebetulan boleh, kita ada boleh. anak ini, tuh. Berarti di sini sudah berapa yang ikut ini? Ada Eh, dua, sama saya dua. Saya 3. Satu. Oh, sudah 3. Saya juga satu juga yang masih kakaknya dikasih ikut. Iya, Yang kakaknya. satu ada. Iya. Cuma dia robek-robek kertas. Ini kesempatan sebenarnya untuk supaya anak-anak itu bisa bersosial juga, Wale. Bisa melatih keaktifan juga. Betul, betul, betul. Gitu bahwa ternyata seperti mungkin dia punya tantangannya apa segala macam tidak seperti orang dulu, tapi dia bisa bereksplorasi lah, melihat Betul, begitu betul. toh. Dan yang paling khusus juga untuk teman-teman disabilitas. Ini kesempatan besar untuk teman-teman untuk yang punya anak disabilitas. Oke. Silakan dikasih ikut bahwa siapa tahu. Dan Oke. ternyata Dit, orang-orang anak-anak yang disabilitas ini biasa kemampuan atau IQ mereka itu bisa lebih tinggi dari anak-anak Iya, yang normal. makanya begitu. Makanya ada bahasa jangan sampai menilai orang. Iya, dari tidak bisa ininya. kita melihat Betul, menilai betul, orang betul. dari covernya. Bahkan ada saya punya teman juga Wal yang disabilitas. Dia hebat main drum. Dan itu lebih hebat daripada kita musik orang normal. Iya, Jadi kita sampai betul-betul. sekarang ikut les saja tidak betul. Betul. Tapi Wal tadi kan sudah disampaikan. Tidak dapat Spill lagi. Ini sudah les diajar di main musik, tapi keluar tambah tidak tahu. Wal, kan nanti ditanya orang ini, di mana nanti Iya. kegiatan? Sudah dikasih tahu tadi di hotel mana? Nanti kegiatannya itu di Hotel Santika Palu. Wah. Tanggal 22 Agustus Tanggal- 2026. Berarti sekarang kan sudah tanggal berapa ini? 14 ya kalau tidak salah saat ini. tanggal 14. Iya. Pokoknya nanti ini tayang, Sekitar- itu insya Allah iya. masih ada pendaftarannya, masih buka. Iya. Itu di situ ada apa aja Om selain Di sini ada biaya pendaftarannya itu 150.000 dia. Iya. Iya, Ada ini acara apa bagi lagi? 20 peserta tercepat. Jadi kegiatannya ini bukan hanya mewarnai, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain juga Wale kayaknya. Iya, iya. Ya. Sama nanti tema kegiatannya itu kreativitas inklusif Indonesia inspiratif. Kayaknya banyak itu. Tidak kaleng-kaleng juga dia punya sponsor ini. Gila. Keren. Ngeri emang ini. Tapi Pokoknya memang- nanti kita kasih lihat dia Siap, punya flyer di sini, teman-teman bisa langsung join. Yang mau ikut silakan. kau penasaran kau mau makan coba kau tanyakan terus. Saya Nah lihat, sekarang apa pedes-pedes waktunya pagi. kau harus coba ini kerupuk kulit sawargi di depanmu, silakan makan ya. Kerupuk kulit sawargi. Yang di depan ini mau kira siapa mau? Ini pedas gurih Om Adit. Pedas gurih ya? Iya. Ini yang original. Ini yang original. Oh. Ini varian stick ya Om Adit ya. Oh ya, pakai Ada stick. ya kalau di rumah makan itu yang kotak. Iya, yang kotak. Iya, yang bulat-bulat begitu. besar itu. Nah, itu yang di rumah makan. Oh, ini varian sticknya. Oke. Coba Om Adit, coba lagi Om Adit. Enak ya. Luar biasa. Saya yang ini memang. Ini Banyak varian ini Om. Banyak varian. ada berapa varian nih, Om? 3 atau 2 saja? Sekarang itu 2 Om. Oh, 2 saja. Dua varian. Yang biasanya sama yang Original sama yang pedas gurih. Wah, kalau saya lumayan sering saya makan ini. Jadi bagaimana kulit sapi bisa jadi kerupuk gimana? Prosesnya memang agak panjang Om. Dari kulit basah, dari kulit memang ini kan pure kulit sapi asli ya, tidak campuran tepung sama Iya. tidak ada pengawet ya. Ya itu Ini kulit sapi berkembang. asli. Asli Iya. Om. Kulitnya kulit sapi yang bulunya itu atau kulit sapi di dalam ini? Ya. Ada penasaran, ada penasaran. Begitu. Tapi enak Asli, ini. asli ini Om. Besar begini dia kena berapa harganya? Ini satu balnya ini, satu bendel ini 35 Om. Cuma 35. Beli 3 lebih hemat Om, cuma 100. Saya kira sekitar 40-an ini, mau 50-an. Tidak, murahin Om. 35 saja Om. Murah sekali 35 ini. Saya kira kalau Karena kita bayangkan ini kan yang biasa kalau di rumah makan itu kotak-kotak kecil itu tuh. Iya. Iya. Ini kan panjang nih, baru besar. Ini cocok untuk cemilan kalau kayak Cemilan kita mau keluarga itu. perjalanan Iya, jauh perjalanan juga. jauh, toh. Supaya tidak bosan di jalan. Ente kunyah nih kok. Enak sumpah. Biar rame mulut tuh. Ini harus diuji coba 17 Agustus ini. Diganti yang jangan yang kerupuk-kerupuk pulso biasa. Tapi siapkan air. Yang begini tapi harus siapkan air atau jangan minum. Itu tendangannya. Hama asli memang. Anak pernah lomba. Lomba makan pisang. Lombanya tadi ya? Nah, Lomba masak ikan masak. Karena mau bakasi supaya menang.
3 pisang lo kasih Osin. Tak tahan sih semua pisang. Antara mau mati dan tidak selesai. Orang kenapa awalnya saat itu? Tobat sama makan gitu. Baru yang mau dimenangkan nih cuma barangkali sedikit apa ini mau mati sudah hilang nyawa. Tapi worth it. Worth it, toh? Jadi kayak ini, teman-teman mau pesan, bisa pesannya di mana, Om? Ini kalau yang bendeling ini khusus di DM kami aja Om. Oh, kalau yang besar-besar begini langsung ke Instagramnya di Kerupuk Kulit Sapi Official. Tapi Sawargi kalau official. di outlet di Palu sudah ada, Om? Outlet di Palu ada Om, itu yang varian kotak, ada Iya. di Grenero. Wih, sudah masuk di Grenero, Om? Sudah alhamdulillah di Wow. oleh-oleh boxery. Di Siahan tadi yang tadi. Ada juga. Ada dari situ. Luar biasa Di sekali. Ramadan. Bro. Katanya sudah di 70 outlet. Ya, Di 70 Kota Palu. outlet di Kota Palu itu diantaranya rumah makan, pusat oleh-oleh, Oke, sama oke. swalayan-swalayan. Jadi teman-teman yang mau nikmati juga atau mau coba kulit kulit sapi Kerupuk Sawargi kulit sapi. sudah mudah sekali ditemukan. Begitu tuh. Iya, Om. Instagramnya apa, Om? Instagramnya Sawargi Official. Sawargi official. TikTok juga sama ya? TikTok Di bawah. ada. Ah, Oke, Om Ugi. Nah, Jangan terpengaruh dia makan Om Ugi, Iya, oke, karena oke, pasti dalam kamera ini pasti dibilang, ih itu makan terus yang dia juga. Gak apa-apa lah, Om Ugi. Ini kan oke lah, kita sudah berupaya nih jadi berusaha semaksimal mungkin lah kita jadi sosok ayah ke anak-anak lah ya, khususnya ke perempuan. Kita berikan apalah yang dia mau lah seperti Iya, itu kan, iya. kita kasih kedekatan dan segala macam. Ada pertanyaan ini Om Ugi, seperti ini. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, Om Ugi mau dikenal sebagai, kalau sosok anak yang tadi masih kecil sudah dewasa ini, Iya. Om Ugi mau dikenal sebagai bapak seperti apa di matanya anak-anak Om Ugi? pahlawan Pahlawan. segalanya, pokoknya pahlawan pokoknya Om. ya. Pahlawan ya. Gila kalimatnya ini. Setuju, Memang gagal jarang sekali. sekali Memang. memang. Jadi hanya tidak disuruh kita mau apa ya, kau suruh apa kita. Itu yang mungkin anak-anak saat ini karena mungkin usianya juga masih terlalu kecil untuk melihat sampai di mana orang tuanya berjuang dan segala macam. Bayangkan Betul. bahagianya kita ketika anaknya Oke. kita bilang, saya mau cari sosok suami yang seperti papaku atau ayahku. Enak saya. Betul. Yang tidak enak didengar itu, saya pokoknya tidak mau cari Kayak suami papaku. kayak papaku sama tantu. Iya. Tarkobe Betul. sekali. Itu nauzubillah Menangis itu, nauzubillah. menangis, memang, sumpah. Betul. Saya Om ada di situasi kadang saya merasa ini kan namanya kita mungkin capek lah ya. Betul. Misalnya sudah capek atau kalau Isana itu, tiap mau pergi, belum saja pergi ini sudah dengan air mata dia. Om. Saya tidak, Yang besar Om. iya yang Yang besar paling itu. besar ya. Kalau mau kemana lah dia itu, dia aduh mau kemana. Kadang karena diulang-ulang terus. Jadi Jengkel saya juga kita. Iya, jengkel. Tahu kotanya terus ini. Tapi Om tahu, ada di situasi saya pas jalan naik motor atau misalnya keluar lah Iya. dibawa kendaraan. Jatuh air mataku Om. Karena itu anak dia sayang dengan kita berarti. Betul. Dia kalau tidak ada kita, dia kayak ada yang hilang begitu. Ada yang miss lah. Ada miss lah. Tapi kalau ada kita, orang itu happy. Dan ternyata, mungkin kau pernah rasa, mungkin atau Mugi pernah rasa. Ya orang tua selalu menginginkan sesuatu yang bagus untuk anaknya. Terbaik. Terkadang kita itu mau kasih yang mahal. Kita cari berupaya yang mahal itu. Tapi ternyata anak itu tidak bahagia ternyata. Tidak sebahagia itu dia. Betul. Dan ternyata yang dia bahagiakan mungkin cuma kita temani ke kios. Kehadirannya kita, waktunya kita, Waktu betul. Iya, kita temani dia ke kios belanja, mungkin yang 10.000, yang 2.000, luar biasa. Bahkan yang bikin sakit, Wal. Terima kasih ya, Bi. Mungkin ada situasi yang sama mungkin kita coba. Kalau Betul. awal atau Daro, Om Ugi pernah. Kalau saya itu ya Om, untuk membuat Iya. anak bahagia itu Iya. memang sesederhana itu Om bagi saya ya Om ya. Iya. Cuma menemani Oke. dia untuk mengobrol, Iya. dia bahagia sekali itu. Oke. Untuk ajak dia mengobrol, Oke. sekedar sepeda di Oke. depan komplek begitu. Dia Oke. bahagia, tidak perlu dia tidak sebetulnya ya. Iya. Mereka itu Tidak menuntut Tidak menuntut apa-apa yang apa-apa. terlalu besar. Kehadirannya Betul. kita sebenarnya yang paling penting Nah, untuk itu, anak-anak iya, kita. iya. Kalau biasa kan di motor, saya tuh bondingku sama kalau Oke, sama oke. karena saya kan Iya. satu sekolah sama Kakak Aca. Iya. Jadi bondingku sama Kakak Aca itu di motor. Oke. Jadi jalan perjalanan dari rumah ke sekolah itu Oke. kadang kita bicara, Oke. begitu juga kadang ketika pulang sekolah, Oke. dari sekolah ke rumah, Oke. dia ceritakan semua yang satu hal yang paling saya rasa ini harus saya jaga terus sama anakku yang Oke. perempuan. Oke.
apapun yang terjadi di sekolah itu Oke. selalu diceritakan ke saya. Tidak ada rahasia sedikit pun. Oke. Nah, dan itu merupakan suatu hal yang kadang anak-anak itu yang hal-hal yang bahkan yang sensitif atau apapun itu takut mereka ceritakan ke orang tua. Banyak yang takut. Betul. Nah, kalau Aceh ini dia tidak dia ceritakan dan dia dengan kata-kata, "Ayah, maaf ya kalau seandainya kan dia dengar namanya bicara kotor dan Iya. dia mau sampaikan ke saya." Iya. Dia bilang, "Ayah, Aceh bicara Aceh minta maaf dulu nih, Aceh mau bicara kotor. Karena ini dikasih temannya ya." Oke, dia izin dulu. Iya, ya? dia izinkan, dulu dia ya. izin dulu. Ah, dan itu terjadi sampai hari ini. Makanya saya tidak pernah membatasi apapun yang ingin Oke. dicerita anak Oke. ke saya. Iya. Karena saya rasa semakin kita batasi itu nanti akan semakin banyak rahasia-rahasia yang dibuat Rahasia, anak betul. begitu. Dan itu, susah sekali. Bayangkan anak kalau sudah punya rahasia sendiri. Bahaya sekali, kita tidak tahu apa yang terjadi karena tidak 24 jam kita ini. Anak-anak di sekolah atau anak-anak di mana kan kita sama-sama terus. Betul. Begitu. Itu sih Kak Om Adit. Om Ugi, Iya. tapi nanti saya gilir nih Om Ugi Iya. awal. Ini kan ada digital yang menyaksikan orang ini. Kira-kira apa yang Om Ugi mau sampaikan ke anak dua anaknya Om yang cewek kalau dia mau lihat ini video nanti? Mungkin kalau dia sudah besar Iya. dan pegang handphone Oke. dan sekarang ya alhamdulillah berkomitmen saya sama istri itu dari kecil mereka itu tidak screen time, Om, tidak melihat, Bagus-bagus itu. dan bahkan sampai sekarang saya tidak punya TV untuk itu Menjaga saya itu ya. sebetulnya menjaga anak-anak. Iya. Mudah-mudahan nanti anak saya Iya. melihat ketika dia Siapa sudah- namanya Om? Sampaikan Om. Nuha Nuha. sama Lubna. Oh, ya. Makasih anakku Iya. sudah menjadi bagian Oke. hidup ayah, perjalanan ayah. Oke. Semoga ketika Nuha dan Lubna menyaksikan podcast ini kemudian hari, Nuha dan Lubna tahu bahwa memang ayah ini hadir sama kalian gitu. Oke. Sudah gitu, Betul. Wah, keren. Ngeri. Iya lah saya. Ini kalau bicara masalah anak kita ini, karena memang sekarang ini kan maksudnya tidak munafik lah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sekarang ini, semua memang untuk siapa lagi kalau bukan untuk Iya, anak-anak. Betul. Bahkan saya pernah dengar kata-kata yang Dr. Tirta, dia akan melakukan apapun, mau itu baik, kotor, apapun itu, yang penting dia bisa dapat uang dan dia bisa hidupi anaknya. Iya. Kau bayangkan, saking secinta itu sama anak. Saya tiba-tiba ingat dengan kasus yang kemarin, video kemarin, ada orang tua yang ternyata bukan cuma tidak dibenarkan, dia mencuri ayam, tapi ada anaknya yang menangis itu karena dia lihat Akhirnya orang tuanya meninggal karena dikeroyok. Gebukin itu ya. Iya lah, maksudnya ini berkaitan dengan yang bahwa semua apapun yang untuk anak itu, bahkan yang mungkin negatif pun bisa dilakukan kan begitu. Maksudnya kita yang pernah rasa susah hidup ini, Iya. kan kita tidak mau apa yang kita rasa sekarang ini dirasakan sama anaknya kita. Oke. Makanya ya kenapa kita sampai sering di luar, Betul. jarang waktu mungkin sama anak Iya. ya, supaya kehidupannya mereka nanti Iya. mereka tinggal menikmati lah, setidaknya begitu toh. Betul. Apa itu Om Ugi? Kenapa anaknya Om menangis itu Om Ugi? Ini Iya. anak saya menangis itu ketika saya ada penugasan di IKN, Om, di proyek di sana. Iya. Baru saya 1 bulan di sana. Dia itu setiap malam itu yang biasanya tidur jam 9, paling lama itu jam 10 lah ya. Dia sampai jam 12, jam 1, bahkan sampai istri saya pun kebingungan, ini anak Oke. karakternya berubah, Om. Karakternya berubah, jadi sudah tidak mau mengaji, bahkan ngecap saya itu sebagai ayah pembohong. Selama saya baru 1 bulan di sana. Sebagai ayah pembohong. Iya, katanya ayah bawa Nuha ke Sulawesi mau bareng-bareng. Kok ayah mau ninggalin gitu? Katanya mau sebentar, katanya begitu. Itu selama 1 bulan susah di video call, Om. Ngelihat video call saya, dia langsung nggak mau. Tidak mau lihat. Menangis saya, Om. Sampai ada di momen dia setiap tidur itu selalu minta foto saya. Iya. Dia nangis, meluk foto saya. Tapi ketika di video call dia tidak mau. Karena sudah mungkin dia sakit Iya, hati, ya, Om. kecewa lah. Cuma dia Kecewa. tidak mampu mengutarakan kalau Iya. saya kecewa begitu. Begitu kalau perempuan berarti. Sakit itu sakit sekali. Menangis, Om, di situ. Akhirnya apa yang Om Ya sudah, di situ memang udah keputusan saya, tiada ini lagi saya untuk
dekat sama keluarga itu sudah saya memutuskan untuk resign dari perusahaan. Tinggalkan semua, saya mau dekat sama Tinggalkan. keluarga begitu ya. Dan ya alhamdulillah Allah membukakan hal-hal baik itu pasti Allah kasih jalan gitu. Betul. Kita selalu berprasangka, jangan-jangan kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, mau dapat penghasilan dari mana saya, mau apa? Itu manusiawi. Ketakutan seperti itu. Padahal akhirnya sekarang coba lihat, Om Nugi sudah dekat sama anak, bisnis jalan juga. Dan itu ternyata memang keberkahan yang ada di istri dan anak itu kalau betul-betul kita bawa. Rezeki itu mengalir. Bagi saya ini anugerah Allah yang diberikan sama saya paket combo Om. Betul. Dekat sama Saya keluarga, dekat sama keluarga dan rezeki Alhamdulillah sekali. berlimpah itu luar biasa sekali itu. Betul. Mungkin ya perjalanan yang begini gitu ya untuk memutuskan resign itu tidak berlaku untuk semua orang ya. Betul. Semuanya balik lagi sama diri masing-masing. gitu. Oke. Karena pengambil keputusan juga ya, kalian yang ingin mengambil keputusan itu, kalau memang saya juga mau seperti itu ya, tapi resiko-resiko yang akan dihadapi tidak mungkin sama, pasti akan berbeda. Seperti itu. Deep sekali kita punya podcast hari ini Om Adit. Ini ceritanya kan asik seperti ini. Memang ini biasanya cerita tongkrongan yang ini jam 12 satu ke atas ini biasa jam-jam 1 sebelum masuk ke cerita-cerita Nabi ya, kita cerita kan biasanya kalau jam 4 sudah kita ini ke Sidratul Muntaha segala macam. Tapi yang pasti saya yakin Wal dan Om Ugi, teman-teman yang menonton ini pasti ada merasa juga pasti akan merasa juga seperti itu. Ternyata bukan saya sendiri loh. Di fase-fase menjadi orang tua baru. Menjadi orang tua baru. Boleh lah nanti kita sharing-sharing di sini Om kalau ada yang satu pengalaman toh. Betul. Kita ini orang tua baru yang bayangkan dititip yang belum pernah merawat anak atau belum pernah tiba-tiba dititip satu anak kecil. Tentu kaget kita. Betul. Kita tidak tahu bagaimana cara kasih makan dia mungkin apa. Kan kita sering salah. Bahkan orang tuanya kita sering marah kita. Bukan begitu cara urus dia. Wajar, kita ini orang tua baru. Jadi memang apapun yang saat ini diberikan sama Tuhan itu titipan yang harus kita jaga. Itu titipan yang harus kita harus bertanggung jawab untuk menjaga itu semua, terutama mengenai anak. Dan hari ini ternyata kita sudah sampai di penghujung ini Wal ya. Karena biar teman-teman menontonnya juga tidak kepanjangan, tidak boring dan bosan. Jangan lupa Jadi teman-teman sebelum kita akhiri ini jangan lupa like, komen media sosial kami. Ada di mana semua Kawal? Ada di TikTok, di Instagram dan di YouTube. Kalau mau nonton fullnya silakan langsung nonton di YouTube. Karena yang ada di Instagram sama di TikTok hanya potongan-potongan yang kita simpan supaya teman-teman penasaran larinya ke YouTube begitu dia. Gitu dia. Dan harus penasaran dong support ini. Dan yang pertama kita sudah punya jingle ya. Keren sekali tuh jingle. Nanti kasih masuk di awal jingle ya teman. Supaya orang nonton. Ini sebenarnya kalau di Bangka awal jijik sekali saya itu jingle. Cuma itu bentuk dari upaya kami mencoba menghibur ya, supaya tidak terlalu tidak terlalu garing, tidak terlalu monoton. Makanya dibuat lagi nih. Nah, ini kita juga mau buat yang baru lagi. Ya oke. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Om Ugi sudah terima kasih Om Ugi luar biasa sudah berbagi di podcast ini, di podcast Ruang Singgah. Untuk teman-teman Singgah juga yang sudah menonton, terima kasih atas supportnya. Dadah. Oke, dadah.